Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 29 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada umumnya semua orang suka dipuji. Benar, Bapak, Ibu? Pada umumnya setiap kali kita mendengarkan pujian orang lain, ada sukacita dalam hati kita. Tapi terkadang karena orang yang menginginkan pujian dan haus akan pujian, maka dia mengarah menjadi memiliki sifat sombong. Ketika setiap orang yang dipuji dengan menyalahgunakan daripada pujian itu sehingga dia bersikap menjadi sombong, itu adalah menjadi hal yang tidak baik. Maka dikatakan di sana, ketika seseorang hidup dalam keangkuhan, sifatnya selalu merendahkan orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, angkuh diterjemahkan juga dengan sifat memandang rendah orang lain. Angkuh sama halnya dengan tinggi hati. Artinya, dia menempatkan dirinya lebih utama daripada orang lain. Hati-hati Bapak Ibu dengan sikap yang seperti ini. Karena ketika kita memiliki keangkuhan di dalam diri kita, sudah dipastikan keangkuhan akan mendahului untuk direndahkan. Setiap orang yang menginginkan dirinya untuk ditinggikan, dia akan direndahkan. Tetapi orang yang rendah hati, dialah yang akan ditinggikan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa renungan ini, firman ini mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati? Di dalam Mazmur 25 ayat 9, Bapak Ibu, dikatakan di sana, Tuhan mengajarkan jalannya pada orang yang rendah hati. Ganjaran pada orang yang rendah hati adalah jalan kepada kehidupan surga. Upah dari orang yang hidup dalam kerendahan hati, dia akan memiliki kerajaan surga dan memiliki jalan yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Tetapi upah daripada orang yang angkuh dan sombong, ganjarannya adalah kematian dan direndahkan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada firman ini mau mengajarkan kita tidak ada gunanya untuk hidup dalam keangkuhan. Sebab ketika seseorang hidup dalam angkuh, sesungguhnya dia sedang menyangkal kuasa Allah di dalam hidupnya. Ketika kita menyadari kita bisa hidup, kita bisa bernafas, kita bisa makan dan minum, kita bisa boleh membeli hal apa yang kita sukai, atau kita bisa bergerak dengan kesehatan kita yang prima dan lain sebagainya. Ketika kita mendapatkan itu semuanya dan kita menyadari itu adalah pemberian Tuhan, maka seharusnya dan sepatutnya kita hidup dalam kerendahan hati. Karena tidak ada satu hal apapun yang dapat kita lakukan dalam hidup ini tanpa perkenanan Allah, Bapak Ibu. Jadi ketika kita bernafas, itu perkenanan Tuhan. Ketika kita sehat, itu perkenanan Tuhan pada kita. Ketika kita memiliki kekayaan, itu perkenanan Tuhan kepada kita. Ketika kita memiliki ilmu pengetahuan atau kecerdasan, kepintaran, itu perkenanan Tuhan untuk kita. Dan yang kita lakukan adalah bagaimana menghidupi apa yang Tuhan berikan kepada kita menjadi bermanfaat bagi orang lain, berfaedah bagi orang lain, dan menjadi berkat bagi orang lain, bukan untuk disombongkan. Sebab jikalau tiba saatnya nanti, jikalau kita tidak menjaga pemberian Tuhan, jikalau kita tidak bersyukur dengan pemberian Tuhan, dan tidak menyadari apa yang diberikan Tuhan ini adalah berkat juga bagi orang
orang lain, suatu saat kepercayaan itu dapat diambil daripada kita. Maka jikalau saat ini kita dimampukan untuk mengajar orang lain, mendidik orang lain, membantu orang lain, berempati kepada orang lain, lakukanlah. Sebab orang-orang yang rendah hati pada akhirnya akan ditinggikan dalam artian kehidupannya akan dimuliakan, kehidupan akhirnya akan dimuliakan Tuhan dalam surga kelak. Mungkin saat ini ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita berusaha untuk hidup meneladani Yesus dengan kerendahan hatinya, tetapi kita dicuekin atau bahkan kita diabaikan, atau malah ketika kita berusaha untuk membantu orang lain, kita jadi direndahkan. Bukan saat ini kita menerima upah dari kerendahan hati, tetapi upahnya akan kita terima ketika kita bersama-sama dengan Yesus Kristus. Maka jangan pernah berhenti melakukan kebaikan, jangan pernah berhenti untuk hidup dalam kerendahan hati Bapak Ibu, sebab ganjarannya adalah hidup bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, maka jagalah setiap penglihatan, jagalah setiap kata-kata kita. Jangan ada yang merendahkan orang lain, jangan ada yang menyepelekan orang lain, sebab setiap pribadi itu berharga di mata Tuhan. Jadilah menjadi pribadi yang rendah hati, jadilah menjadi pribadi yang berempati, dan hidup dalam kebaikan Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa kami, Engkau mengingatkan kami supaya kami menjauhkan keangkuhan dalam diri kami, dan kami hidup dalam kerendahan hati, dan kami mau ditundukkan oleh firman-Mu, dan kami mau dikendalikan oleh kehendak-Mu ya Allah kami. Bukan kehendak kami, bukan keinginan kami, tetapi kehendak-Mu lah Tuhan yang jadi. Selama kami hidup di dunia ini, jangan kami menjadi sombong dan angkuh untuk kekuasaan, untuk jabatan, untuk kekayaan, untuk kepintaran yang boleh kami miliki. Biar berfaedah, bermanfaat, menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi senjata kami untuk menindas orang lain atau merendahkan, meremehkan orang lain. Mampukan kami menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dan aktivitas yang mereka lakukan sepanjang hari ini, biarlah Tuhan yang memberkati. Sembuhkan orang-orang yang sakit Tuhan, pulihkan mereka, dan Engkau juga Tuhan memberkati seluruh tenaga medis di negara kami ini. Engkau menguatkan mereka, dan juga Tuhan Engkau mencukupkan segala kebutuhan jemaat-Mu. Engkau mencukupkan damai sejahtera bagi mereka, biar mereka hidup dalam sukacita-Mu. Kami serahkan hidup kami Bapa sekarang sampai selama-lamanya hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Horas.